filsafat. Pengertian filsafat merupakan bentuk kata Arab yaitu falsafah. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang berarti cinta dan sophia yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi filsafat secara etimologis berarti cinta kebijaksanaan. Yang kedua, sifat filsafat. Filsafat bersifat pertama koheren, kedua menyeluruh, ketiga mendasar, keempat spekulatif. Alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, genetivus objektivus. Yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Yang kedua adalah genetivus subjektivus, adalah nilai-nilai Pancasila yang digunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, kedua landasan epistemologis, dan yang ketiga landasan aksiologis. Di sini saya akan menjelaskan yang nomor 4, yaitu landasan ontologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Kedua, landasan epistemologis adalah terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan lingkup dan umum pengetahuan. Landasan aksiologis. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai, menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri, ia membutuhkan pengemban untuk berada. Yang kelima adalah esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, kedudukan kodrat, pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan, rasa kebangsaan terwujud dalam cinta tanah air. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, untuk membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Hakikat yang kelima yaitu hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komunitif. Yang keenam, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengumpulkan ide-ide pemikiran untuk kemajuan bangsa baik secara material maupun spiritual. Dan yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran dan berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri hingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia.